Betul. Oke, dampak untuk negara sendiri apa sih Pak sebenarnya dengan adanya peredaran rokok ilegal yang kian marak? Nah, ini Boleh bisa ya, gitu. boleh banyak cara untuk Iya. melaporkan, termasuk juga mungkin kalau mau datang ke kantor Bea Cukai juga bisa di Iya. Jalan Sumbawa nomor 2 2 Kota Tegal. Kota Tegal ya. Hmm. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir Pak. Hmm. Tadi ada pertanyaan tambahan dari seorang yang menyuarakan isi hatinya. Rokok ya kayaknya ya. Dia provokasi Pak. Oh, rokok pasti. Provokasi Iya. ya. Kenapa cukai tiap tahun naik sih Pak? Wah, udah banyak hal yang tadi kita obrolin ya seputar peredaran rokok ilegal, termasuk ciri-ciri, kemudian juga terjadi kenaikan harga gitu ya di PRKS. Ini juga mungkin bisa menjadi alasan yang mungkin sedang berupaya untuk mengurangi rokok gitu ya. Khususnya nih ibu-ibu pastinya pengen ya suaminya ini kalau bisa berhenti rokok gitu ya Pak ya. Karena dampak terhadap kesehatan juga kurang bagus gitu ya. Tapi kalau di sini kita ngobrolnya dari perspektif lain, dari perspektif bukan kesehatan ya, karena mereka bukan medis ya Pak ya. Iya. Kalau Pak Bambang berarti waktu kuliah ngambil apa Pak? Nggak ngambil Jurusan. apa-apa dong. Nanti Iya, kalau pasti. ngambil tanpa izin, Ngambil komputer, ngambil komputer, ngambil Jadi- apa? Jadi ngambil nyuri ya Pak ya, Iya. salah juga saya nanyanya. Ya, Ngambil dulu- jurusannya apa maksudnya Iya, Pak? dulu waktu stan memang udah penjurusan di Oh Bapak di STAN? di stan cuman penjurusannya kepabeanan dan cukai. Memang sudah belajarnya bea cukai dari zaman kuliah. Oh, Gitu. Terus kemudian lanjut di S1-nya kan bukan di STAN, ngambil sarjananya di ilmu pemerintahan. oh. Gitu. Ilmu pemerintahan. Iya. Kalau Pak Ega? Saya dulu pas kuliah di STAN juga, cuma Di akuntansi ya? akuntansi. Akuntansi. Jurusannya Satu akuntansi. angkatan ya? Sama Mbak Yuni. Enggak. Mas, kita dikatakan satu angkatan Mas. Bukan saya dong Enggak, Pak. kalau dikatain satu angkatan nih ragu-ragu antara Iya. saya yang kelihatan muda Ya, atau saya yang ini yang kelihatan kelihatan tua gitu kan. Enggak, maksudnya sama Pak Bambang. Jauh. Jauh. Jauh apa nih? Lebih duluan mana maksudnya? Jauh. Saya 2002, alumni 2002, beliau ini 2013. 2013. Oh. Jadi kita selisih berapa tahun? 11 tahun 11 lulusnya. 11 tahun ya. Mungkin karena selalu bersama sih, selalu bersama. Jadi kayak menyatu gitu Pak ya, nggak ada perbedaan usia. Ya. Tapi mungkin buat Pak Ega semua gitu ya. Dan berkecil hati Pak, enggak sih. Mungkin karena sering bareng jadi tuh kayak ya kita jadi kayak seumuran gitu ya Pak ya. Ya, nah itu seumuran gimana lagi kita? Nggak, dulu saya akuntansi kuliahnya, tapi karena memang di Bea Cukai itu kan juga emang butuh dari jurusan lain juga, akuntansi, hukum dan lain-lain juga, kimia pun juga butuh di Bea Cukai. Makanya Bea Cukai juga merekrut lulusan-lulusan dari jurusan lain selain Bea Cukai. Tunjukkan gitu ya. Oke. Semoga nih teman-teman yang lagi nonton ini dan pengen kayak bapak-bapak yang di sebelah saya bisa semakin meningkatkan belajarnya biar bisa sesukses mereka gitu ya, bisa masuk STAN terus bisa kerja di Bea Cukai. Syukur-syukur di Bea Cukai Tegal ya Pak ya. Biar deket masuknya. Belum tentu yang nonton ini juga dari Kabupaten Pekalongan juga ya. Ini kan nasional kan? Mas? Iya. Nasional. Internasional. Internasional, bisa diakses dari manapun ya. Ya. Oke, yang penting punya Kuota. iya, cakep. Mau aja sih bapak yang disuruh. Nanti kalau nggak tak balas kan nggak. Kasihan Iya. ya. Kayak aku merasa hidup sendiri di sini ya. Iya. Oke, kita kembali lagi Pak ke obrolan kita soal peredaran rokok ilegal khususnya di Kabupaten Pekalongan ya Pak ya. Yang mana Kabupaten Pekalongan termasuk wilayah kerja dari Bea Cukai Tegal ya. Betul. Oke. Dampak untuk negara sendiri apa sih Pak sebenarnya dengan adanya peredaran rokok ilegal yang kian marak? Nah, ini dari sarjana akuntansi. Saya belum turun Mas. Kenapa Pak ijazahnya belum keluar? Belum. Saya D3 nya udah, saya D3 akuntansi udah. Saya lagi proses sarjana nih, saya belum turun-turun. Belum turun. Apa perlu tak sampai di sini biar turun? Oh ya boleh. Jadi dampak rokok ilegal itu nggak cuma ke negara, Mas. Dampak ke negara iya, dampak ke lingkungan bisnis dia, ke kesehatan juga. Kalau dari negara sendiri, karena cukai itu termasuk penerimaan negara.
pungutan negara kan ya. Jadi tetap dampaknya ya penerimaan negara kita nggak bisa maksimal. Yang harusnya direncanakan dengan cukai segini bisa maksimal penerimaan kita seberapa, akhirnya nggak bisa maksimal. Bukan berkurang ya, nggak bisa maksimal. Kemudian yang kedua dampak kepada bisnis rokok itu sendiri. Jadi para pabrik rokok besar yang udah yang legal dan besar itu jadi mulai dia mau masuk segmen kelas bawah, bikin rokok yang bisa menyaingi rokok-rokok murah, rokok ilegal. Padahal secara filosofi cukai itu kita mengenakan cukai agar rokok tidak murah, tidak bisa dibeli semua kalangan masyarakat, cuma bisa dibeli kalangan yang bisa membeli dan udah dewasa paling enggak kan, seperti itu. Kemudian dari dampak kesehatan, rokok ilegal sendiri kita nggak tahu itu kandungannya apa aja. Oke, dia pasti ada nikotin sama tarnya, tapi berapa kandungannya? Kalau yang kayak rokok-rokok legal dia udah melalui proses laboratorium, mungkin sudah diperhitungkan tar nikotin yang bisa diterima tubuh manusia itu seberapa. Nah kalau yang ilegal ini kita nggak tahu nih berapa kandungan tarnya, nikotinnya berapa. Ada kandungan lain nggak di situ? Jangan-jangan dikasih bunga sintetis, potongan bunga sintetis, nggak tahu juga ya kita. Nah, kemudian udah 3 tadi, yang terakhir nih prevalensi perokok pemula. Jadi meningkat karena rokok ilegal itu kan murah, di bawah 10.000 lah biasanya orang jual rokok ilegal itu. Sedangkan daya beli anak-anak SMP itu kan lebih dari itu. Uang saku ya misalnya, bisa beli satu rokok, 1 bungkus malah. 1 bungkus rokok ilegal kan sayang, untuk generasi muda kita sayang sekali kalau sampai rokok-rokok murah beredar di masyarakat. Itu sih yang paling negatif ya. Jadi bisa dijangkau ya Pak ya, semua orang dengan adanya rokok ilegal karena murah itu ya. Sehingga banyak orang yang merokok dan pastinya juga tidak baik untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau dikonsumsi anak-anak yang masih di bawah umur gitu ya. Oke, itu dia. Dan tindakan yang dilakukan oleh Bea Cukai Tegal sendiri khususnya Pak untuk peredaran rokok ilegal, mungkin menggandeng lintas sektor atau seperti apa? Itu pasti ya, pemirsa, mitra RKS, karena sebenarnya kita nggak bisa kerja sendiri gitu, makanya kita menjalin sinergi dengan instansi-instansi terkait. Nah di 2022, 2021 sebenarnya sudah dari kemarin ya kita juga bersinergi dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah ini penerima dana cukai yang salah satunya digunakan untuk keperluan pemberantasan rokok ilegal. Nah, ini kita bersinergi dengan pemerintah daerah. OPD yang terkait biasanya kalau yang pemberantasan itu dengan Satuan Polisi Pamung Praja, Satpol PP. Kemudian untuk yang tindakan preventif seperti sosialisasi itu biasanya dengan yang seperti ini dengan Dinkominfo ya berarti ya, Dinkominfo. Nah seperti itu. Kita juga bersinergi dengan kepolisian, kejaksaan, bahkan ke TNI juga kadang kita jalan bareng gitu ketika operasi bersama itu. Jadi banyak pihak yang terlibat ya Pak? Iya, kalau bisa kita libatkan banyak pihak, termasuk kita sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat gitu kan. Contohnya? Karena dengan luasnya wilayah pengawasan kita, misalnya ambil contoh Bea Cukai Tegal itu mengawasi 7 kabupaten kota dari Batang sampai Brebes, sangat luas, sementara jumlah pegawai kita cuma 50-an ya, 50-an itu sebenarnya kalau mau jujur itu kesulitan kita untuk mengcover wilayah seluas itu. Makanya kita butuh partisipasi dari masyarakat. Info dari masyarakat ini sangat kita butuhkan. Misalnya masyarakat menjumpai rokok dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, ada 4 itu di wilayah Bumi Ayu misalnya, di wilayah Paguyangan yang jauh dari kantor Tegal misalnya kan. Diinfokan saja gitu, diinfokan. Ini kita butuh info-info dari masyarakat seperti ini. Jadi memang bukan hanya tanggung jawab Bea Cukai, tapi juga semuanya terlibat. Mari kita gempur bersama lah. Ayo kita gempur bersama rokok ilegal. Ini. Gitu. Iya, dari OPD semuanya, terus masyarakat juga. Nah masyarakat juga mungkin untuk berpartisipasi, menginformasikan bisa lewat media sosial yang tadi sudah disebutkan ya? Iya, lewat media sosial bisa, lewat pemerintah daerah bisa, ke Satpol PP bisa, ke Pak Polisi, ke Pak Babinsa, ke TNI boleh bisa, ya? gitu. Boleh, banyak cara untuk melaporkan, termasuk juga mungkin kalau mau datang ke kantor Bea Cukai juga bisa di Jalan Sumbawa nomor 2 Kota Tegal ya. Gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Tadi ada pertanyaan tambahan dari seorang yang menyuarakan isi hatinya.
Perokok ya kayaknya ya. Dia perokok pasif, Pak. Oh, perokok pasif. Perokok pasif, Ya. ya. Kenapa cukai tiap tahun naik sih, Pak? Nah, ini sebenarnya menarik ya untuk dibahas gitu. Kenapa tarif cukai selalu naik setiap tahun gitu? Kita kembali ke filosofi pengenaan cukai itu sendiri gitu. Karena cukai itu kan dikenakan terhadap barang yang mempunyai dampak negatif apabila dikonsumsi gitu kan. Akhirnya goal dari pengenaan cukai itu berbeda antara cukai dengan pajak gitu kan. Kalau pajak memang goalnya kan untuk penerimaan negara. Negara kita hidup dari pajak kan. APBN kita disokong penuh oleh pajak gitu. Tapi kalau cukai ini goalnya bukan untuk penerimaan negara, tapi untuk membatasi konsumsi tadi. Untuk membatasi konsumsi karena dianggap menimbulkan dampak negatif kalau dikonsumsi gitu kan. Nah, kenapa tarifnya naik ya? Tujuannya supaya harganya mahal. Kalau harganya mahal, yang mampu beli juga sedikit. Kalau yang mampu beli sedikit, yang mengkonsumsi juga sedikit. Kalau yang mengkonsumsi sedikit, diasumsikan dampak negatif yang ditimbulkan juga sedikit. Tujuannya itu membatasi konsumsi. Kalau rokok menjadi semakin murah, menjadi paradoks gitu kan. Dibatasi konsumsi tapi dijual murah kan aneh gitu. Nah, saya juga sering dengar kalau memang tujuannya untuk membatasi rokok karena dampak negatif itu nih yang biasa disampaikan ibu-ibu ya. Kenapa tidak dilarang sekalian? Nah, ini juga pertanyaan yang menarik. Mungkin banyak pertimbangan mitra RKS semua. Jadi emang berdampak negatif, tapi pada faktanya dampak negatifnya tidak sebesar narkoba misalnya yang jelas-jelas dilarang ya. Artinya dampak negatifnya masih bisa dikendalikan, gitu, masih bisa dikendalikan. Kemudian kalau kita larang, kita nggak bisa ngitung dampak ekonomi yang terjadi akan seperti apa. Buruh pabrik rokok saat ini ada berapa juta, ya kan? Ketika itu ditutup misalkan, kita nggak bisa memperkirakan chaos akibat pengangguran terbuka, ya kan? Kemudian efek ekonomi yang timbul setelah itu. Belum lagi kita mikir petani tembakau. Banyak sekali faktor-faktor yang harus kita pertimbangkan kenapa nggak dilarang sekalian, tapi gitu dibatasi. Kan? Tapi dibatasi. Gitu. Karena juga memikirkan itu ya Pak ya? Iya, kalau narkoba jelas efeknya luar biasa, makanya dilarang gitu kan. Tapi kalau rokok diasumsikan dampak negatifnya masih bisa dikendalikan. Oh gitu. Nih buat yang lagi nonton ya, kenapa sih nggak dilarang sekalian ya? Karena itu banyak hal yang harus dipertimbangkan ya, buruh pabrik ya, terus juga hal-hal lain ya. Jangankan ditutup, kemarin ada isu rokok haram aja udah gonjang-ganjing gitu ya kan. Oh iya, sempat ada isu rokok haram. Iya. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Ega dan juga Pak Bambang dari kantor Bea Cukai Tegal sudah mampir di RKS, sudah memberikan banyak informasi, pengetahuan untuk kita semua ya. Jadi tidak hanya kita tahu soal rokok saja yang dihisap, tapi juga terkait dengan pita cukainya, kemudian banyak hal tadi yang sudah dibeberkan oleh beliau-beliau ini. Terima kasih Pak, sukses terus untuk Bea Cukai Tegal untuk menindak peredaran rokok ilegal. Mari gempur rokok ilegal. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih 10 juta orang yang nonton. Oke, akhirnya kita sampai di ujung acara. Saya Yuni dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton channel kita karena banyak konten-konten menarik lainnya yang harus kalian lihat. Terima kasih Pak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.